4,5% menurut Mas Bernard itu realistis gak sih gitu ya? Maksudnya dengan pertumbuhan minus di 2020, 2021 dengan target 4,5%. Menurut Mas Bernard masih sesuai on track kah, keterkejar kah begitu ya? Cukup realistis kah begitu untuk bisa di-accept? Iya, di tahun 2021 saya yakin pertumbuhannya akan cukup optimis di angka 4,5%. Mengingat dari IMF sendiri, kita melihat bahwa target kenaikan atau pertumbuhan GDP di tahun 2021 ada di angka kisaran 4,8%. Sehingga angka 4,5% bukanlah angka yang istilahnya cukup optimis tapi sangat realistis. Karena mengapa? Karena di tahun 2021 ada berbagai story yang akan menunjang hal tersebut. Salah satunya ada terkait tentang distribusi vaksin. Yang mana dengan distribusi vaksin tadi ini bisa berdampak kepada masyarakat yang akan memiliki immunity dan akhirnya berani melaksanakan aktivitas ekonomi lagi. Apalagi ditunjang dengan suku bunga BI rate yang dipertahankan di bawah 4%. Bahkan kemarin sempat turun ke angka 3,5% per tahunnya. Sehingga tentu saja ini diharapkan akan menimbulkan dampak daripada masyarakat hanya menaruh uangnya di bank, tapi bisa mengalihkannya ke instrumen-instrumen aktif lainnya. Seperti properti, kemudian konsumsi. Dan tentu saja ini akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia yang bangkit. Karena ada perputaran uang yang tadinya hanya ditaruh deposito aja. Tapi bisa berputar ke instrumen-instrumen lain dan salah satunya bisa masuk ke pasar modal juga. Sehingga hal ini tentu saja akan menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2021, apalagi berbagai stimulus telah diberikan oleh pemerintah. Mulai dari dana PEN, kemudian kebijakan terkait tentang SWF, dan juga terkait Omnibus Law. Yang tentu saja ini mampu menunjang iklim investasi di Indonesia dikala pasca pemulihan COVID-19 di tahun ini. Sebesar apa sih kalau dari pelaku pasar melihatnya atau menghitungnya ini akan berdampak sebesar apa begitu ya dengan adanya apalagi PEN ya, anggarannya ada 627 triliun. Implementasinya juga akan seperti apa? SWF yang katanya di dalamnya ada constructions, sektor, infrastructures yang akan sangat-sangat potensial di tahun 2021. Ini seperti apa nanti pengaruhnya, impact-nya juga untuk pertumbuhan ekonomi? Oke, yang pertama terkait dana PEN. Kita bisa melihat di tahun 2020 ini dana PEN yang ada telah terserap sebesar 85% dari total yang tadi disebutkan. Dan dengan adanya dana PEN ini tentu saja apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah adanya konsumsi di masyarakat sehingga ekonomi tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua terkait tentang restrukturisasi utang. Dan yang ketiga adalah kaitannya tentang beban pajak korporasi. Dan tentu saja dengan dana yang terserap 85% ini diharapkan mampu menjadi buffer atau support untuk ekonomi di Indonesia sehingga tetap mampu bangkit dikala pandemi COVID-19 ini terjadi. Akan tapi seperti yang saya sampaikan tadi, yang kita harapkan bukan hanya ekonomi ini survive selama pandemi ini, tapi after pandemi, ekonomi tetap bisa jalan. Ini adalah menjadi kunci sukses kita di tahun 2021. Dan ini semua telah dipikirkan secara matang oleh pemerintah dengan adanya berbagai kebijakan lainnya yang menunjang. Terkait tentang Omnibus Law, terkait tentang kemudahan perizinan, kemudian terkait tentang pajak yang lebih mudah dan juga terkait ketenaga kerjaan sehingga ini bisa menunjang banyak investor masuk ke Indonesia, mendirikan berbagai industri dan tentu saja ini membuka lapangan pekerjaan dan pada akhirnya bisa membuka perekonomian Indonesia menjadi lebih hidup lagi. Apakah akan sebagus itu juga nantinya berdampak terhadap kinerja emiten secara keseluruhan, Mas Bernard, kalau yang Anda lihat gitu ya, dengan adanya potensi memang fokus infrastruktur nantinya menjadi salah satu poin penting juga begitu ya untuk capital market di tahun 2021 ini. Ya, jadi actually walaupun yang diguyurkan di SWF hanyalah di bidang infrastruktur atau terutama yang terdampak adalah sektor konstruksi, akan tapi dengan dana yang mengalir ke masyarakat, terutama ke sektor-sektor konstruksi, dampaknya adalah hutang yang biasa dilakukan oleh emiten-emiten konstruksi ini akan istilahnya akan dibayarkan dengan lebih mudah lagi dengan adanya SWF tadi yang disebutkan oleh Mr. Shim. Dan tentu saja kita juga melihat dengan adanya berbagai stimulus seperti saya sampaikan tadi terkait tentang Omnibus Law, kemudian SWF, dana PEN, dan berbagai macam stimulus lainnya. Tentu saja ini akan menunjang terkait tentang kepercayaan asing dan juga investor di luar negeri sana, tidak hanya investor lokal, terkait mengenai investasi di pasar modal Indonesia. Walaupun beberapa isu terkait di emiten infrastruktur kan misalnya seperti cash flow-nya dan lain-lain begitu kan, itu kan jadi PR juga nih, cash flow negatif, proyeknya turnkey juga gitu ya. Mungkin ada yang terhambat juga karena pandemi gitu. Nah ini akan seperti apa? Masihkah akan jadi momok juga Mas Bernard? Ya, dengan adanya SWF nanti, istilahnya SWF ini nanti akan menjadi fund manager atau aset manajernya untuk infrastruktur yang dibangun di Indonesia. Dan dengan adanya SWF ini kita percaya istilahnya yang awal mulanya pembiayaan terkait tentang proyek infrastruktur yang dicanangkan oleh Pak Jokowi ini yang awal mulanya hanya dibiayai oleh dana pemerintah maupun dana dari BUMN di balance sheet-nya. Tetapi kedepannya akan dibiayakan oleh
investor yang tergabung dalam SWF tersebut. Sehingga tentu saja yang tadinya awal mulanya berupa hutang atau debt akhirnya bisa diubah menjadi ekuitas oleh SWF-nya tersebut. Sehingga ini bisa mengurangi beban hutang dari emiten-emiten konstruksi, yaitu dari debt equity ratio-nya, kemudian mereka akan memiliki dana segar lagi untuk menjalankan proyek-proyek lainnya yang akan dicanangkan oleh pemerintah. Sehingga tentu saja pemulihan COVID-19 Indonesia ini akan semakin terdorong dengan adanya konstruksi yang jalan di Indonesia. Mas Beral, Anda melihatnya seperti apa sih terkait mengenai implementing atau diimplementasikan lagi PPKM lah, PPKM transisi lah, nanti PPKM dengan berbagai macam cara sebenarnya salah satu goalnya adalah the goal is just want to hold the pandemic COVID-19 gitu ya. Mungkin menahan atau mungkin sedikit supaya penyebarannya tidak terlalu tinggi. Tapi ini seperti apa sih akhirnya performanya akan cukup mengganggu investor juga, cukup mengganggu juga performa perusahaan secara keseluruhan, Mas Bar? Ya, saya setuju dengan pandangan Mr. Shim terkait tentang hal ini bahwa PPKM ini memang digunakan oleh pemerintah untuk menahan lajunya pandemi COVID-19 yang dalam jangka panjang nanti tentu saja akan lebih berdampak terhadap ekonomi jika misalnya pandemi COVID ini tidak kunjung berakhir. Dan kita bisa melihat bahwa efektivitas PPKM yang telah dilaksanakan di 1 bulan awal ini cukup luar biasa baik. Di mana pada awal mulanya sekitar 15.000 penderita COVID-19 positif di Indonesia. Sempat sampai angka segitu. Dan sekarang telah tertahan hingga di bawah 8.000 per harinya. Dan tentu saja ini menjadi berita baik untuk kita karena PPKM kemarin bisa kita bilang cukup efektif dan kali ini udah dibuka lagi PPKM mikro di mana saat ini mall kemudian restoran udah mulai bisa buka sampai jam 9 malam. Dan tentu saja ini merupakan hal yang baik di mana sebelumnya hanya buka sampai jam 7 di mana perekonomian bisa kembali pulih dengan seiring COVID-19 yang udah mulai menurun. Ini menjadi action yang cukup luar biasa dilakukan pemerintah dengan merelaksasi restoran, kafe, dan segala macamnya. Dan dengan adanya relaksasi-relaksasi hal ini, tentu saja ini akan berdampak terhadap ekonomi yang akan pulih ke depannya terkait tentang hal ini. Dan jika kasus COVID-19 ini akan semakin menurun hingga di bawah 5.000 misalnya, ini akan menjadi berita positif buat kita semua di mana masyarakat akan kembali terbiasa untuk melakukan aktivitas kehidupan sedia kala, apalagi udah ada vaksin. Dan juga kita bisa melihat bahwa kebijakan pemerintah untuk mulai merilekskan terkait tentang PPKM ataupun PSBB ini akan berdampak positif terhadap kinerja-kinerja emiten, terutama terkait tentang emiten retail, kemudian perbankan maupun properti.